الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الأرواح التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وقسم محمدا لله وحده إنك لا تخلف الميعاد يا معاشر المسلمين وسنة المؤمنين رحمكم الله قل يا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة بسيد الأيام فإذا صليته فيكون المنبر والإمام يحكم فقد داود أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat undangan Allah yang berbahagia. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan puja dan puji syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lantaran karena qudrat dan iradat Allah, ma'unah pertolongan Allah, kita mendapatkan anugerah taufik hidayah, keselamatan, kesehatan, kesempatan mampu melaksanakan ibadah sholat Jumat ini dengan tiada suara juga. Salawat dan salam moga-moga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Moga-moga kita semua yang mengaku sebagai umat Muhammad ini kelak juga diakui sebagai umatnya. Kita semua yang amat sangat mencintainya, moga-moga juga dicintainya. Sehingga pantaslah di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, pantas pula bersama Rasulullah SAW. Sebagai khotib maupun sebagai pribadi, saya mengajar diri saya pribadi dan diri jamaah Jumat yang berahmat Allah. Marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, seraya bersungguh-sungguh melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.
Kita jadikan iman dan takwa itu menjadi perhiasan yang paling utama yang senantiasa menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan iman dan takwa itu menjadi benteng yang paling utama untuk menghadapi segala macam ujian, cobaan, dan gangguan di hidup kita. Kita jadikan iman dan takwa itu menjadi bekal utama kita untuk menuju kematian kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tentu di samping kita meningkatkan rasa syukur kita dengan doa dan harapan bahwa balikna ila Ramadan, kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang mulia, bulan Ramadan yang suci. Kita bisa melaksanakan ibadah dan segala rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Kita juga berharap moga-moga senantiasa kita bisa beramal soleh serta memaksimalkan segala kebaikan di bulan Ramadan yang akan datang. Untuk itu kita persiapkan sedemikian rupa persiapan Ramadan kita yang layaknya bulan Ramadan itu bagikan tamu yang amat sangat kita cintai, yang lama kita tunggu-tunggu, yang sekarang sudah dekat akan sampai ke kita. Tentu kita akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, mulai dari persiapan yang terkait dengan urusan rohani kita, urusan iman dan takwa kita tentu yang paling pokok, paling penting. Karena dengan iman dan takwa itu akan menjadi kunci sukses kita nanti di bulan suci Ramadan. Karena di samping yang dipanggil untuk menunaikan syiar Ramadan adalah orang-orang yang beriman, maka kita memantaskan diri iman kita ini, iman yang hanif, iman yang lurus, iman yang tebal, iman yang sampai kepada tasdiqul fil qalbi, memantapkan di dalam hati kita, wal iqraru bil lisan, kita ikrarkan dengan lisan kita, sampai kepada wa amalun bil arkan, wa amalun bil jawarih, mengamalkan iman itu dalam bentuk perbuatan sehari-hari. Iman kita insya Allah menjadi indikator pertama dan utama yang menjadikan sukses dan berhasilnya puasa kita. Karena dengan iman kita yang sampai kepada keyakinan bahwa kita senantiasa dibersamai oleh Allah, walillahi masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kepunyaan Allah timur dan barat, dan dimanapun kau berada, di situ ada wajah Allah. Artinya ada pengetahuan Allah. Allah membersamai kita. Sebagaimana nasihat pesan dari Rasulullah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau kita merasa muraqabah, merasa dekat dengan Allah, merasa dibersamai Allah, dibersamai malaikat, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan perbuatan manusia kecuali hadir malaikat raqib atid yang bersama kita, mencatat amal baik dan buruk kita. Tentu puasa kita nanti yang disebut puasa ibadah yang sangat rahasia, yang tahu kejadiannya Allah dengan kita yang melaksanakannya, maka akan dapatlah puasa itu mendapatkan predikat yang benar-benar puasa yang berkualitas, sampai puasa yang disebut khusus. Karena yang puasa bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tetapi yang lebih daripada itu puasa pula anggota tubuh kita, panca indera kita, mata kita, telinga kita, hati kita, perasaan kita, sampai kepada hati kita puasa untuk tidak ada keinginan berbuat dosa dan maksiat. Keinginan saja tidak ada, apalagi sampai berbuat dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan bekal iman dan takwa yang harus kita persiapkan sedini mungkin sampai kepada bahwa kita menerima perintah Allah itu dengan tiada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Aku mendengar perintah ya Allah dan aku siap laksanakan. Tidak ada kata berat, tidak ada kata mengeluh, tidak ada kata yang
lalu berkeluh kesah akan datangnya bulan suci Ramadan kecuali dengan rasa berharap, bersyukur, dan bahkan merasakan amat sangat ingin cepatnya bertemu dengan Ramadan yang mulia itu. Hamba Allah yang beriman, yang bertakwa tentu menerima perintah Allah yashrah sadrahu lil Islam, dan dadanya lapang menerima Islam dan segala ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Tidak seperti orang munafik manakala menerima perintah Allah dayyikan kharajan ka'annama yas'adu fis sama, dadanya sesak seperti digambarkan kalau naik ke ruang angkasa. Saat seseorang naik ke ruang angkasa tentu karena tidak membawa oksigen dari bumi, tentu akan merasakan desakan ruang hampa udara itu dan dadanya sesak. Orang-orang munafik manakala diperintah untuk melaksanakan perintah Allah, untuk sholat umpamanya, dia merasakan usaha dengan sangat malesnya, yura'una bainan, bahkan kalau kamu melaksanakannya dengan penuh riya. Kita orang-orang yang beriman dan bertakwa tentu kita akan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan semangat ketulusan serta keikhlasan yang sangat tinggi serta rasa cinta kita kepada perintah-perintah Allah. Insya Allah manakala semua perintah Allah itu kita terima bagian dari kita mencintai Allah, mencintai Rasul dan mencintai agama kita, maka akan terasa hina. Karena rumusnya manusia pun kalau sudah mencintai sesuatu, dia akan melaksanakan sesuatu dari yang dicintai itu dengan perasaan ringan, dengan ridho, dengan sukarela. Demikian juga tentu cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada agama kita. Nanti kita akan memaksimalkan ibadah puasa dan ibadah wajib yang lain, menegakkan sholat waktunya dengan penuh keikhlasan, penuh kekhusyukan, penuh penghayatan, sampai merasakan kita ini butuh dekat dan butuh Allah, untuk mohon pertolongan Allah, untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Tentu kita akan melaksanakannya dengan sekali lagi penuh perhatian kita. Demikian juga dengan iman dan takwa kita, insya Allah kita akan menjalankan sunnah-sunnah apa yang ada di dalam ibadah puasa yang akan datang dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Apa-apa yang telah dicontohkan Rasulullah kita laksanakan. Wa ma atakumur rasul fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fa'tau. Apa-apa yang dibawa Rasulullah laksanakan. Perintah Allah dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Bekal setelah iman dan takwa kita, bekal ilmu, pengetahuan, terutama ilmu agama kita, ilmu yang terkait dengan fikih Ramadan akan menyempurnakan ibadah Ramadan kita yang akan datang. Bekal materi, harta, bukan maksudnya untuk bermewah-mewah atau berenak saat sahur maupun berbuka, tetapi untuk lebih banyak berbagi, untuk berzakat, karena zakat mal biasanya kita baru ingat di bulan Ramadan. Zakat fitri apalagi memang harus di bulan Ramadan ini. Demikian juga infak, sedekah, hadiah, hibah sampai wakaf. Semua ibadah harta kita lebih outdoor dan lebih kita laksanakan secara maksimal di bulan suci Ramadan ini. Demikian juga mempersiapkan untuk syiarnya agama kita, untuk taklimnya, untuk segala kegiatannya, untuk semuanya dipersiapkan oleh taklim masjid, oleh marbot masjid, kebersihannya dan semuanya, sehingga kita akan menjalankan syiar Ramadan dengan damai, dengan bahagia. Tentu kita juga berdoa moga-moga jaminan keamanan, jaminan ketertiban, jaminan kebaikan dari aparat dan semua kita menjaga kesucian bulan suci Ramadan. Bukan sekali lagi kita ini bukan untuk dipuja-puja di dalam Ramadan. Kita harus juga menghormati yang tidak puasa, tetapi yang tidak puasa harus menghormati yang mayoritas menunaikan syiar dengan baik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani rohani kita yang beriman, dipertemukan dengan bulan Ramadan dan penuh kebaikan dan kedamaian. Di samping itu kekuatan menjalankan syiar Ramadan satu bulan penuh dengan baik, dan juga kita diberikan petunjuk hidayah mampu memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan dengan hidayah dan petunjuk Allah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وأهلك الكفرة والزيادة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأغننا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم والخير واجعلنا وإياهم آخرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء وثبات الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والكذاب وسيء الأسقام. اللهم ارفعنا عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والطاغوت برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا السماء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار العزيز الغفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.